Sebelumnya, setelah koin emas bigat alias Hansen berhasil mengalahkan Putra Cahaya Dewa, Shin berganti di shelternya Hansen. Di sana ada doppelgangernya Hansen atau bisa kita bilang Kage Bunshin-nya. Di sana juga ada beberapa pasukannya memanggil Hansen. Mereka mengisahkan pencapaian dan kehebatan koin emas karena berhasil menumbangkan sang Putra Cahaya Dewa dan itu membuat mereka semua senang. Tiba-tiba Yang Manli datang, memerintahkan pasukannya ini untuk kembali bertugas mereka masing-masing. Mereka pun bergegas segera kembali. Sementara Yang Manli dan Kage Bunshin-nya Hansen tengah membicarakan tentang pencapaiannya koin emas bigat juga. Yang Manli terlihat sangat senang karena di pertarungan suci dewa ada manusia pertama umat manusia yang akan menempatkan posisinya di antara putra dewa. Setelah itu Shin berganti lagi, tepatnya di kapal kristal. Di sana ada Hansen yang terlihat terluka parah dan kehabisan tenaga. Dia tidak hanya menggunakan serangan naga gajah kali ini, dia juga mensimulasikan aliran energi banyak makhluk. Dengan keluarnya energi yang begitu besar, selain kerusakan yang telah dideritanya, itu adalah keajaiban bahwa dia bertahan selama dia melakukannya. Jika bukan karena hadiah menjadi salah satu dari 10 putra dewa, Hansen tidak akan bertahan selama dia melakukannya. Untungnya meskipun kecepatan putra cahaya dewa menakutkan, tubuhnya tidak sekuat Beast Super God. Inilah yang memungkinkan Hansen menghabisinya dengan cara yang dia lakukan. Tapi mengalahkan putra cahaya dewa sebagian besar menggunakan aliran energi labu. Dia awalnya mengira aliran energi itu tidak berguna, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia tidak pernah menyangka hisapan energi labu dapat menarik putra cahaya dewa ke arahnya. Jika bukan karena ini, Hansen kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkannya. Aku tidak akan pernah ingin berjuang melalui pertarungan seperti itu lagi, gumam Hansen yang terus berbaring di lantai. Saat tubuhnya berguncang kesakitan, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menggerakkan jarinya. Zero mendekat memegang rubah perak di tangannya. Zero mencoba menyembuhkan luka yang diderita Hansen. Sementara rubah perak imut menggunakan lidahnya untuk menjilati Hansen untuk menyembuhkan luka yang lebih besar. Hansen terus beristirahat di kapal kristal sambil menunggu pertarungan suci dewa berakhir dan mengklaim hadiahnya di kapal kristal. Dia bisa melihat peringkat putra dewa lainnya dari kapal kristalnya dan 9 lainnya semuanya roh. Seperti yang diharapkan masing-masing dari mereka juga jauh lebih kuat dari putra cahaya dewa. Tiba-tiba notifikasi memberitahukan, selamat, Anda telah memperoleh gelar putra ke-10 dewa. Hadiah acak Anda akan terbuka. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hansen mulai berdiri menuju hadiah yang diberikan. Dia bersama Jiro, rubah perak imut segera ke sana. Setelah sampai, terlihat ada batu besar dengan cahaya emasnya. Hansen pun meletakkan tangannya di atasnya. Banyak gambar berbeda berputar di depannya. Ada Beast, ada roh pria tampan, dan roh gadis cantik. Hansen mulai bersemangat. Di antara gambar-gambar itu, Hansen juga melihat banyak roh yang berbeda. Namun dia tidak bisa menebak level dan tingkat apa mereka. Tak lama kemudian cahaya memancar. Hansen berharap dia mendapatkan roh tingkat Super God. Tiba-tiba notifikasi memberitahukan bahwa Hansen mendapatkan jiwa Beast Super God. Suara notifikasi itu membuat Hansen kaget plus senang. Meskipun tidak menerima roh Super God, menerima jiwa Beast Super God tidak terlalu buruk pikirnya. Seekor bis hitam pekat tiba-tiba muncul di depannya dan itu menyerupai unicorn tanpa keanggunan. Lalu berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki lautan jiwa Hansen. Jiwa Beast Super God Demon Unicorn. Jiwa Beast yang dimiliki dapat secara langsung meningkatkan kekuatan manusia atau jiwa Beast lainnya. Hansen bertanya-tanya apa yang mungkin bisa dimiliki jiwa Beast ini. Hansen pun mulai mencobanya dan menyaksikan asap hitam mengalir di dalam tubuhnya. Itu adalah jiwa yang bisa memiliki tubuh manusia. Ketika jiwa Beast Demon Unicorn memasuki tubuh Hansen, tubuhnya mulai menghasilkan asap gelap dan menyerupai api hitam. Hansen mengepalkan tinjunya, tetapi menyadari bahwa kekuatan dan kecepatannya tidak meningkat. Itu membuatnya penasaran apa manfaat yang diberikan asap hitam itu. Di tengah kebingungan Hansen, rubah perak tiba-tiba melepaskan sambaran petir perak pada tuannya untuk mengejutkannya. Tapi anehnya petir tidak menyentuh Hansen. Itu menguap begitu bersentuhan dengan asap hitam. Hansen sangat terkejut dengan itu. Lalu Hansen memarahi rubah perak imutnya yang tiba-tiba saja menyerangnya. Rubah perak imut hanya bingung dan menghentikan petirnya.
Segera setelah itu, asap hitam yang telah menghilang kembali. Sepertinya petir yang kuat tidak bisa memberikan kerusakan yang bertahan lama. Hansen terlihat senang dengan ini, dan dia berpikir jiwa Beast Demon Unicorn sebenarnya dapat memblokir dan menyerap kekuatan elemen. Dengan kata lain, itu adalah perisai elemen, tapi unsur saja. Kemungkinan besar tidak dapat menyerap kerusakan fisik. Meskipun itu hanya bisa memblokir kerusakan elemen, bagaimanapun Hansen memiliki apa yang diperlukan untuk menghindari serangan fisik. Jika dia bertemu dengan Beast Super God Elemental seperti kuda laut biru yang bisa memuntahkan api biru, dia bisa mengandalkan jiwa Beast Super God ini. Aku ingin tahu berapa ambang kerusakan dari asap hitam itu. Jika cukup kuat, maka mungkin aku memang bisa melawan kuda laut biru itu, gumam Hansen. Lalu Hansen menggendong rubah perak imutnya, menyuruhnya melepaskan petir sebanyak yang dia bisa. Dia ingin menguji batas dari pertahanan elementalnya. Hansen sangat senang dengan hasilnya, dan dia sangat terkejut dengan sifat pertahanan asap hitam yang kokoh. Namun ada satu masalah, ketika rubah perak melepaskan petirnya, itu akan menguapkan sebagian asap hitam. Jika menyerang berulang kali, asap hitam akan habis lebih cepat daripada yang bisa diregenerasi. Itu membuka lubang di pertahanannya. Hansen menduga bahwa asap hitam dapat memblokir serangan unsur Beast Super God dewasa, tetapi hanya sekitar 2 atau 3 kali lebih banyak. Setelah itu akan butuh beberapa saat bagi pembelaannya untuk kembali. Tiba-tiba, tanpa diberi aba-aba, rubah perak melepaskan petir terkuatnya. Dari kejauhan, Zero melihat Hansen yang berteriak tersambar petir. Zero pun menghampiri Hansen yang telah gosong. Setelah itu, scene berganti. Hansen kembali ke shelternya. Di sana ada Kagebunsin-nya. Hansen pun menonaktifkannya sambil berpikir dalam hati. Sekarang di mana aku dapat menemukan dan menghabisi Beast Super God generasi kedua, sehingga aku dapat mengisi poin Super God-ku. Menjadi seorang yang melampaui berarti dia akan menandai seorang juara. Dan dia memiliki sedikit alasan untuk khawatir tentang peristiwa aliansi. Selain makhluk surgawi, tidak mungkin baginya untuk diancam juga. Karena itu, Hansen ingin menjadi melampaui secepat yang dia bisa. Dia harus lebih kuat sehingga dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Hansen bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan perburuan Beast Super God-nya di Gunung Iblis atau tidak. Tetapi ketika dia berpikir, Yang Manli mengetuk pintu ruangannya. Dia memberitahu bahwa seseorang ingin menemuinya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak ingin menemui siapapun akhir-akhir ini? Ujar Hansen. Aku tidak yakin apakah Kapten Qin dihitung sebagai siapapun. Karena itu aku datang untuk memastikannya, ungkap Yang Manli. Qin Suan ada di sini. Apa yang kamu tunggu? Suruh dia masuk, ujar Hansen senang mendengar kedatangannya. Di perjalanan menemui Qin Suan, Yang Manli mengungkapkan bahwa ada orang lain yang menemani Kapten Qin dan mereka bukan dari pasukan khusus kami. Aku khawatir kamu harus bertemu dengan mereka juga. Siapa mereka? Tanya Hansen saat melihat wajah Yang Manli. Dia tahu mereka pasti tokoh penting. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi Kapten Qin memperlakukan mereka dengan hormat dan sopan, jawab Yang Manli. Terlihat Qin Suan terlibat dalam percakapan dengan beberapa orang. Kelompok itu adalah campuran pria dan wanita, totalnya ada 8. Melihat Hansen dan Yang Manli tiba, Qin Suan berucap, Hansen, izinkan aku untuk memperkenalkanmu. Ini adalah Direktur Angel Gen, Tuan Zhou. Ketika Hansen mendengarnya menyebut Angel Gen, dia dengan cepat mengerti mengapa orang-orang yang bersamanya memiliki penampilan yang begitu bangga. Aliansi memiliki 2 organisasi yang unggul dalam bidang penelitian gen. Salah satunya adalah Donglin dan yang lainnya adalah keluarga Zhou yang disebut Angel Gen. Lebih dari 80% solusi Geno eksklusif untuk Shiny Hyper Geno di Sandhell dikembangkan bersama Angel Gen. Lalu mereka memperkenalkan diri. Orang yang berkacamata bernama Zhou Haiyang dan di sampingnya Zhou Heng. Kamu Hansen dari keluarga Ji kan? Ujar Zhou Heng bertanya sambil menatap Hansen. Ya, saya Hansen, jawab Hansen. Zhou Heng telah mempercayainya sebagai anggota sejati keluarga Ji dan Hansen tidak yakin harus berkata apa sebagai tanggapan. Setelah itu mereka sudah berada di sebuah ruangan, sedangkan Yang Manli asik menuangkan teh pada mereka. Hansen percaya alasan mereka datang menemuinya adalah karena War Angel. Namun jika itu masalahnya, dia tidak yakin mengapa mereka membawa Qin Suan bersama mereka. Tentu saja hubungan mereka tidak aneh. Keluarga Zhou memiliki ikatan dengan sejumlah besar faksi dan organisasi yang berbeda. Itu bukan kejutan total terlihat mereka bersama.
Belum lama ini saya mengobrol dengan Zero Zen. Topik Anda muncul dan dari apa yang saya dengar Anda cukup baik, ujar Zhao Heng. Terima kasih atas pujian Anda, ujar Hansen menanggapi sambil mengerutkan kening. Tidak yakin apa yang ingin dijual orang tua ini. Meskipun Zero Zen lebih muda dari Zhao Heng, namun dia telah mencapai lebih dari yang dimiliki lelaki tua itu. Suaranya memancarkan kesombongan. Pemimpin keluarga Zhao tidak diragukan lagi akan memiliki nada suara yang sama. Qin Suan memperhatikan ketidaksenangan Hansen dan dengan cepat berusaha memperbaiki situasi. Dia berkata, alasan mereka datang ke sini hari ini adalah untuk memintamu berburu bis Super God atas nama mereka. Atau setidaknya itu adalah bis yang terlihat seperti bis Super God. Tetapi sebelum Qin Suan dapat melanjutkan berbicara, Zhao Hai yang mengambil alih dan berkata, kamu tidak harus datang, kamu bisa menjual hewan peliharaan Super God-mu kepada kami, tidak akan ada perbedaan. Ketika Hansen mendengar ini, dia tidak terlihat marah. Dia hanya berpikir aneh bahwa orang seperti Zhao Hai yang bisa bertahan selama ini di dunia ini. Maaf, saya tidak menjual hewan peliharaan Super God saya, dan saya cukup sibuk baru-baru ini, jadi jadwal saya penuh untuk masa mendatang, ungkap Hansen. Hansen tidak pernah mempertimbangkan untuk membantu orang lain berburu bis Super God, terutama orang-orang seperti keluarga Zhao. Anak muda, tolong pertimbangkan permintaan kami. Zhao Heng berseru saat melihat Zhao Hai yang tampak siap untuk menutup-tutupnya setelah penolakan yang tiba-tiba. Hansen ingin mengatakan sesuatu yang meremehkan lagi, tetapi Qin Suan tiba-tiba berkata, Hansen, ada dokumen rahasia dari pasukan yang harus kamu lihat. Aku membawanya untukmu. Hansen dan Qin Suan keluar dari ruangan dan pindah ke kantornya. Kapten Qin, apa yang terjadi? Apakah pasukan memerintahkanku untuk membantu mereka? Qin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika ini masalah skuad, semuanya akan lebih sederhana. Setelah Qin Suan menjelaskan, Hansen mengerti keluarga Zhao memiliki banyak kursi di dewan, dan pemilihan Zero Zen berjalan sangat lancar karena dukungan dari keluarga Zhao. Tidak heran jika Zhao Heng secara acak menyebut Zero Zen. Karena itu ya, ujar Hansen dingin. Aku tidak percaya keluarga Zhao akan berhenti mendukung Zero Zen karena penolakanku. Zhao Heng dan Zhao He yang hanya menggertak dengan proyeksi kekuatan mereka. Pikirkanlah jika kamu menolak Zhao Heng dan keluarga Zhao mengeluh kepada Zero Zen. Apakah itu sesuatu yang dapat kamu terima? Pilpres sudah memasuki tahap akhir. Keluarga Zi tidak akan membiarkan peristiwa memalukan atau kontroversi menodai nama mereka. Jika Zero Zen benar-benar ingin menjadi ayah mertuamu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain setuju. Kamu masih bisa membicarakan syarat dan ketentuan dengan keluarga Zhao. Entah membicarakan mereka dengan banyak atau dengan Zero Zen. Dengan siapa kamu lebih suka berbicara seperti itu? Ungkap Qin Suan menyarankan sambil tersenyum. Ya, jika hal-hal seperti itu, aku akan pergi dan membantu mereka, ujar Hansen dengan senyum liciknya. Setelah itu, scene berganti di sebuah hutan kuno. Terlihat mata air dan cekungan yang lembut. Itu tidak mengalir dengan air, itu mengalir dengan darah. Seekor bis menjaga mata air dan telah melakukannya sejak ia lahir. Keluarga Zhao percaya bahwa bis ini adalah bis Super God. Mereka telah melakukan pertempuran dengannya berkali-kali dan pada setiap kesempatan pasukan mereka mengalami cedera parah dan dipaksa mundur. Sementara itu, Hansen dan Zhao Heng telah membuat kesepakatan dan Hansen mengikutinya ke mata air. Qin Suan juga menemani mereka. Ini menyenangkan Hansen karena dia tidak menyukai keluarga Zhao dan dia takut dia akan mati kebosanan tanpa seseorang yang dia sukai untuk diajak bicara hadir dalam perjalanan. Dalam perjalanan, setiap bis yang berusaha untuk menghalangi atau melarang perjalanan mereka ditangani dengan mudah. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian Hansen, dan itu adalah fakta bahwa tingkat kebugaran anggota keluarga Zhao lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang telah membuka kunci gen mereka. Qin Suan diam-diam memberitahu Hansen bahwa keluarga Zhao memiliki solusi pengoptimalan geno, dan bahwa anggota keluarga diberikan perhatian khusus sejak mereka lahir. Dengan diet terkontrol, gen mereka benar-benar akan meningkat. Inilah sebabnya mengapa keluarga Zhao memiliki kekuatan yang lebih besar daripada mereka yang berada di level yang sama. Dan itu juga salah satu dari banyak alasan mereka yang menjadi pembual yang sombong. Qin Suan, coba ini. Ini adalah cairan nutrisi dari Angel Gen, dan itu baik untuk tubuhmu. Hal-hal ini tidak dapat dibeli di pasar, ungkap Zhao Hai yang sambil ingin menyerahkan botol kecil kepada Qin Suan. Terima kasih, tapi aku punya milikku sendiri, ujar Qin Suan menolak.
Hansen tertawa di dalam saat melihat anggota keluarga Zhou tampaknya benar-benar menganggap diri mereka sebagai dewa, seolah-olah mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka, gumam Hansen dalam benaknya. Namun, pasukan khusus memiliki aturan penting, kecuali situasinya mengerikan dan kebutuhan mutlak muncul. Anggota regu tidak diizinkan untuk menerima barang dari orang lain. Ini juga berlaku untuk barang orang-orang di tim mereka, untuk menghindari masalah yang timbul lebih jauh. Penolakan Kinsuan terhadap cairan adalah protokol norma, dan bahkan Hansen tidak akan berpikir untuk menawarkan barang padanya. Dia yakin keluarga Zhou tahu tentang aturan ini. Lalu Zhou Heng berbicara membahas tentang strategi untuk berburu. Hansen pun hanya mendengarkan. Setelah itu, Hansen mengirim pesan ke Putri Yin dan Putri Yang yang saat ini jauh. Putri Yin dan Yang memimpin rombongan lain. Zero dan rubah perak imut mengikuti tepat di belakangnya. Dengan Wang Yuhang di belakang, dia tampak merajuk. "Hei Putri, bolehkah aku bertanya kemana tujuan kita?" tanya Wang Yuhang dengan sedih. "Ikuti saja dalam diam. Bagaimana kau bisa terus-menerus mengoceh tentang begitu banyak?" ujar Putri Yin yang menjawab dengan tegas sambil menatap Wang Yuhang dengan kesal. Karena tidak melakukan apa-apa selain mengeluh. "Ya, tolong katakan apa yang diminta bos untuk kita lakukan," ujar Wang Yuhang bertanya lagi. Namun kali ini diabaikan Putri Yin Yang, Zero dan rubah perak mereka pun terus berjalan. Sebelumnya, Wang Yuhang bertanya kepada Zero, tapi dia merasa seolah-olah kehadirannya di hadapannya tidak terlihat. Zero tidak menanggapi atau bahkan menatapnya, seolah-olah Wang Yuhang hanyalah gangguan. Lalu kita kembali ke tempat Hansen yang tengah mengintai di semak-semak. "Menurut kesepakatan, kamu harus bekerja sama dengan kami selama pertarungan, dan juga kamu harus memberi kami pukulan terakhir," ujar Zhou Heng. "Oke, apapun yang Anda katakan," ungkap Hansen mengangguk. "Panggil hewan peliharaan Super God-mu untuk bertarung dan kami akan mencari kesempatan untuk mengepungnya," lanjut Zhou Heng. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hansen mengkucios War Angel-nya untuk menyerang bis Super God itu. Tanpa diduga, Zhou Heng yang ada di samping Hansen menghilang dan keluarga Zhou mulai menyebar meliputi daerah itu. Mereka sedang menunggu War Angel untuk mengalahkan bis Super God itu di kondisi hampir mati, sehingga mereka bisa masuk dan mengklaim pembunuhan yang mudah. "Bajingan ini," ujar Hansen bersumpah dalam hatinya. Dia melihat bis Super God itu lalu membuka kunci gennya dan memindai kekuatan hidupnya. Energi bis Super God itu tertutup awan. Dia bisa mengatakan itu adalah bis yang kuat. Tapi tetap saja keadaan mendung menunjukkan bahwa itu adalah bis Super God generasi pertama, dan karena itu tidak ada yang menarik untuk dilawan. Bis Super God ini memiliki kekuatan yang mirip dengan War Angel, dan seperti War Angel, bis ini mempunyai kekuatan yang seimbang. War Angel pergi ke depan untuk menebas bis itu meskipun tidak ada luka yang sangat dalam. Serangan itu cukup untuk mengejutkan dan mengesankan Zhou Heng yang melihat dari kejauhan. Tapi visi Hansen tertarik pada mata air darah. Bis Super God yang mereka lawan cukup aneh. Dia yakin bahwa bis Super God itu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa ia sedang kalah dalam pertempuran. Dan ia harus melarikan diri daripada bertahan untuk bertarung. Tapi bis Super God itu bertekad untuk tetap tinggal dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk melarikan diri. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini dan mata airnya khususnya. Hansen menggunakan aura Dongsuan untuk melihat air mata darah. Dan dia terkejut, terlihat bahwa itu penuh dengan energi. Yang keluar bukanlah mata air biasa, itu sudah pasti pusat mata air berisi kehidupan. Bahkan saat Hansen melihat celah batu, Hansen tiba-tiba merasakan kehadiran kekuatan hidup yang sangat kuat. Kekuatan yang dia rasakan tiba-tiba membuatnya berkeringat dingin. Hansen bahkan tidak melihat makhluk apa itu, namun tetap membuatnya takut. Hansen sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengambil War Angel-nya dan pergi atau tidak. Mereka tidak akan menerima manfaat apapun dari membunuh bis Super God itu. Dan sementara itu dia takut kejahatan yang tidak diketahui terus mengintipnya. Tetapi jika Hansen kembali sekarang dan tidak menyelesaikan pekerjaannya, itu akan membuang-buang waktu. Jadi jika makhluk itu lapar, Zhou Heng dan orang-orang akan menjadi yang pertama mengisi perutnya. Oleh karena itu, Hansen tidak perlu terburu-buru melarikan diri. "Kapten Qin, apapun yang terjadi, tetaplah di belakangku. Jangan kabur," ungkap Hansen sambil mendekati Qin Suan berbicara dengan suara rendah. "Mengapa? Apa itu?" Qin Suan memandang Hansen dengan kejutan tiba-tiba. Bis itu sudah ditekan oleh hewan peliharaan Hansen, jadi aneh baginya untuk tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu padanya.
Aku merasa seperti ada yang tidak beres. Apapun itu menggangguku. Itu adalah insting dan instingku jarang salah. Apapun yang terjadi, jangan pergi dari sisiku, tetap di dekatku. Jika ada yang tidak beres, kita harus melarikan diri dulu, ungkap Hansen pada Kinsuan. Oke, ujar Kinsuan sambil melihat sekeliling dan tidak menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. Tapi tetap saja dia setuju. Pedang besar War Angel mulai siap untuk menebas bisu pergat itu lagi. Dia meluncur dengan sangat cepat dan berhasil menebasnya. Zhao Heng tiba-tiba ada di dekat Hansen dan Kinsuan. Dia terlihat sangat bersemangat. Hansen, beritahu peliharaanmu untuk lebih berusaha buat dia memberikan damage yang lebih besar pada bis super gut itu dan mencegahnya melarikan diri, ujar Zhao Heng meminta. Direktur Zhao, itu adalah bis super gut. Ini bukan perkelahian antar kucing dan anjing, ujar Hansen menanggapi permintaan Zhao Heng. Zhao Heng pun hanya terdiam setelah mendengar. Lalu War Angel mengepakkan sayapnya, terbang di belakang bis super gut itu dan menebas lehernya. Sebuah celah yang dalam sekarang telah dibuat di lehernya. Dan tulang punggungnya tampak seolah-olah siap untuk patah. Melihat itu, Zhao Heng langsung berkata, Hansen, jangan lupakan janjimu, perintahkan hewan peliharaanmu kembali dan kami akan menghabisinya. Dia pun memerintahkan orang-orang untuk mendekat. Tugas saya sudah selesai di sini. Anda bisa menyelesaikannya, ujar Hansen tidak mengatakan apapun sebagai keluhan dan hanya mengembalikan War Angel-nya. Anggota keluarga Zhao sekarang berlari mendekati bis super gut yang sekarat. Mereka menggunakan semua senjata menyerang luka terbuka dari bis super gut yang sekarat itu. Tapi kemudian teriakan tiba-tiba terdengar. Bis super gut itu berdiri lagi dan melompat ke atas seorang pria dari keluarga Zhao. Ia merobek kepala pria itu. Zhao Hai yang berteriak mencoba menyerang dengan pedangnya. Namun sayang bis super gut itu melompat dengan lincahnya menyerang anggota keluarga Zhao. Lalu sang bis super gut itu pun melarikan diri. Pergi, kejar, jangan biarkan dia lolos, teriak Zhao Heng. Zhao Heng segera memerintahkan yang lain untuk mengejarnya. Saat mereka mengejar, tiba-tiba mereka mendengar suara batu pecah. Ini adalah kejutan bagi mereka semua. Mereka berbalik untuk melihat. Bukit kecil yang menjadi sumber air mata darah meledak keluar. Sang makhluk atau bis kelabang merah raksasa menggeliat keluar, memuntahkan puing-puing. Tubuhnya merah tua yang lebih tebal dari gerbong kereta. Satu segmen kelabang panjangnya 20 meter dan kakinya menggeliat tanpa henti membawanya ke arah para pejuang. Hansen, gunakan helm peliharaanmu untuk menahannya, teriak Zhao Heng meminta. Hansen, yang lupa kesepakatan yang kita buat, lanjutnya lagi. Apakah Anda bercanda? Kesepakatan kita terdiri dari aku membantumu membunuh bis super gut lain. Saya telah melakukan bagian saya. Ini bukan bagian dari itu. Jadi itu bukan urusan saya, teriak Hansen jauh di depan. Dia berlari bersama Kinsuan. Sedetik kemudian, rahang sang kelabang meraih anggota keluarga Zhao dan dengan sembarangan melahapnya. Ketika Hansen melihatnya, jantungnya melompat. Bis super gut itu telah ditarik oleh Wang Yuhang dan juga bis kelabang darah juga tertarik. Keadaan berubah menjadi lebih buruk. Sementara Zhao Heng, Zhao Haiyang dan sisa anggotanya selamat dari kejaran. Hansen pun bergumam, bagaimana Wang Yuhang bisa begitu sial? Selalu ada kemalangan yang menunggu untuk menimpanya. Hansen pun berusaha untuk mengejar Wang Yuhang, tetapi kemudian berhenti dan pergi menuju mata air darah sebagai gantinya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Kinsuan. Aku hanya akan melihat-lihat, kamu pergi dulu, jawab Hansen sambil berlari kembali. Apakah yang akan dilakukan Hansen?